Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu di kuliah daring kembali setelah kalian menjalani ujian tengah semester pada minggu-minggu yang lalu. Hari ini kita akan mempelajari materi baru tentang pencapan. Pada pertemuan sebelumnya, kita mempelajari banyak sekali tentang pencelupan dan macam-macam zat warna dalam pencelupan. Sebagian besar ya, jadi sebagiannya lagi kalian bisa cari referensi atau buku-buku yang lain mengenai zat warna yang lain yang belum kita pelajari secara detail. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar pencapan, sebelum kita mulai, kita ke definisinya apa itu pencapan. Jadi berbeda dengan pencelupan. Kalau pencapan adalah suatu proses pemberian warna pada kain secara tidak merata sesuai dengan motif yang telah ditentukan dan hasilnya memiliki ketahanan luntur warna. Untuk mencapai hasil pencapan yang baik pada proses pencapan dibutuhkan kondisi yang spesifik, peralatan khusus, dan desain yang sempurna. Desain memiliki nilai seni yang tinggi dan biasanya diciptakan sebagai hasil karya seni. Ya, jadi kalau gambaran mudahnya pencapan kalian bisa lihat sablon. Jadi kalau sablon kan nggak diwarnain semua satu baju, tapi hanya motif-motif tertentu saja. Kemudian teknik pencapan intinya merupakan cara pemindahan desain dengan suatu peralatan tertentu yang diharapkan dapat menjamin mutu dan kualitas hasil pencapan. Jadi ada beberapa jenis tekniknya, pencapan blok, kemudian pencapan semprot, pencapan kemudian pencapan kasar putar. Ini akan kita satu. Yang pertama adalah pencapan blok atau block printing. Jadi blok ada motif yang menunjuk, kemudian zat warna dituangkan ataupun dikorek, kemudian permukaan kain yang telah dipasang di atas meja cat. Jalankan kain dan alat cat yang dilakukan secara manual oleh tangan. Jadi zat warna di sini bukan pencelupannya ya, jadi lebih kental seperti ya kurang lebih kental. Kemudian alatnya itu sederhana, jadi hanya tadi alat bloknya tadi, ada gambarnya. Kemudian kekurangannya adalah tidak efisien, tidak bisa untuk motif halus dan lembut. Jadi karena ini blok tidak seperti pencapan yang jenis lain, misalnya printing menggunakan mesin dan lain-lain, itu kan lebih detail. Nah, kalau kemudian memerlukan biaya mahal, soalnya kalau kita menggunakan blok atau buat dari kayu atau tembaga itu satu bloknya mahal, sampai misalnya 2 juta lebih. Kemudian produksinya rendah karena manual menggunakan tangan, misalnya 10 meter per jam, sehingga cara ini jarang digunakan. Masih digunakan misalnya di orang-orang pengrajin rumahan atau di desa-desa masih bisa menggunakan ini. Kemudian pada industri batik pencapan blok banyak dilakukan. Perbedaannya bukan pasta zat cap yang dicapkan pada kain, tapi lilin dicapkan pada kain. Peralatan pencapan blok yang digunakan biasanya disebut canting cap. Gambarnya seperti ini. Kalau kalian nanti sudah ke kampus lagi, ada alatnya di basement, kalian bisa lihat di sana. Alatnya ya cukup besar untuk
segenggaman. Jadi ini untuk genggaman tangannya. Kemudian motifnya timbul di bagian sini. Di bagian bawahnya itu ada motif timbulnya. Kemudian yang kedua adalah pencapan semprot. Kalau tadi blok, kalau ini semprot atau spray. Jadi pencapan semprot banyak dilakukan untuk desain kasar, untuk bahan-bahan yang terbuat dari kayu, logam, karung goni, atau kain seperti pembuatan spanduk. Kemudian cetakannya ini terbuat dari kertas karton, lempengan logam, plastik, kayu, dan kasa atau screen. Gambar dibuat pada kertas, kemudian dipindahkan pada lempengan logam, plastik, kayu, ataupun kertas karton menggunakan kertas karbon. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dilubangi dengan cutter sesuai dengan gambar. Nah, ini biasanya kalian misalnya waktu dulu sekolah pernah menggunakan pilox. Kalian ada kertas, kemudian kalian lubangin, kemudian dipilox, isi untuk papan-papan nama. Nah, itu prinsipnya sama saja seperti itu. Jadi dari kertas, kemudian kita gunting atau lubangi sesuai dengan motif atau misalnya huruf, kemudian baru di-spray di lubang-lubang tersebut. Cetakan yang telah berlubang diletakkan di atas bahan yang akan dicat, kemudian larutan zat warna atau cat disemprotkan pada bahan melalui lubang alat cetak menggunakan alat semprot atau spray. Bisa juga digunakan sikat untuk menyebarkan. Nah, alatnya seperti ini. Jadi ini pastanya atau zat warnanya, kemudian disemprotkan. Yang ketiga adalah pencapan roll atau roll printing. Jadi, pencapan itu sama aja printing ya. Kalau kalian bingung, kok ada bahasa cap, ada bahasa printing, itu sama saja. Hanya pencapan itu bahasa Indonesianya, printing itu bahasa Inggrisnya. Kemudian mesin pencapan roll diciptakan tahun 1785 oleh Thomas Bell. Penciptaan mesin ini sangat penting dalam perkembangan industri tekstil, khususnya industri tekstil bidang pencapan. Pencapan roll adalah pencapan kontinu. Mesin pencapan ini menggunakan roll cetak beralur yang dipahat atau diukir atau digrafir pada permukaannya sesuai dengan pola. Roll cetak membawa pasta cap yang disuplaikan oleh roll penyuap, dan selanjutnya pasta cap dipindahkan pada kain cap. Nanti ada gambaran. Ini gambaran mesin capnya. Jadi di sini ada rollernya. Roll ini ada motifnya. Ini kainnya. Ini ada motif selanjutnya. Ini kalian bisa cari di YouTube di video roll printing, itu sangat banyak sekali videonya. Nah, ini zat warnanya. Jadi transfer warna ke sini, ke motifnya, kemudian dari motif ke kain yang ingin dicetak. Selanjutnya adalah pencapan kasa atau screen printing. Pencapan kasa ini lebih efisien dibandingkan pencapan blok. Kemudian warna desainnya variatif, polanya lembut, bisa besar, bisa luas. Kemudian desainnya bisa diubah-ubah. Kalau blok tadi kan hanya satu blok gitu, tapi kalau kasa itu bisa berubah-ubah. Kemudian kasa screen memiliki rangka berbentuk datar flat persegi 4. Nah, ini yang biasa kalian, misalnya kalau kalian praktikum nanti, atau pernah mungkin praktik dengan Pak Amin di lantai basement, itu biasanya menggunakan pencapan kasa atau screen printing yang umum dipelajari. Nanti ada screennya, ada namanya rakelnya untuk meratakan pastanya. Kemudian ada pori-pori kasanya. Jadi nanti screennya itu disinari dulu supaya sesuai dengan. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi misalnya ini motifnya, kemudian ini rakelnya, kita pegang, kita pastanya ditumbahkan dulu di bawah rakel, kemudian kita tarik ke atas bawah dengan teratur supaya membentuk motif yang diinginkan. Ini prosesnya nanti kalian bisa praktek di basement dengan Pak Amin. Kemudian pencapan kasa putar atau rotary screen printing.
Pencapan kasa putar atau pencapan kontinu karena selama proses pencapan berlangsung kain selalu bergerak, maka itu disebut kontinu atau terus-menerus. Bentuk kasa silinder bulat dan bergerak rotasi di atas permukaan kain yang bergerak. Pasta cap disuapkan pada bagian dalam kasa silinder dan dengan bantuan rakel pasta cap ditekan keluar menembus area motif. Berbeda dengan kasa datar yang tadi sebelumnya ya, screen printing. Rakelnya itu menggunakan kasa datar. Nah, kalau ini bergerak ke arah tepi kasa bolak-balik membawa dan menekan pasta cap. Jadi ini ada prosesnya tidak sama dengan yang flat tadi atau yang datar. Kemudian kasa cap terbuat dari logam nikel, jenisnya bermacam-macam seperti Pentascreen buatan Surabaya. Ini nama perusahaannya. Nah, ini rotary screen printing. Jadi bisa kalian lihat di sini. Kalau tadi kan manual screen printing, contohnya di basement itu. Kalau ini sudah bermesin, ini sudah menggunakan mesin otomatis. Yang di sini nomor 2 kainnya, nomor 3 itu kasa putarnya. Ini kasa putarnya, kemudian nomor 4 adalah unit pengering. Kemudian nomor 5 unit pencucian, nomor 6 blanketnya. Jadi kainnya dialirkan atau diteruskan, kemudian nanti ada kasa putarnya di bagian sini, jadi nanti warnanya diberikan di sini. Kemudian dikeringkan, setelah dikeringkan, misalnya di sini mau diproses lagi, ditumbuk lagi motif yang lain seperti misalnya dan lain-lain. Selanjutnya adalah metode pencapan. Ini akan kalian pelajari lengkap di pertemuan selanjutnya. Metode pencapan yaitu pelekatan zat warna pada bahan tekstil melalui proses pencapan. Kemudian metodenya itu tergantung tujuannya apa, peralatannya bagaimana, biayanya seberapa atau budgetnya berapa. Nah, nanti metodenya ada macam-macam. Jadi teknik dengan metode beda ya. Kalau teknik tadi sesuai dengan tadi pencapan blok, screen, rotary, spray. Nah, ini metodenya seperti apa? Ini beda lagi. Nah, metode pencapan ada 4 yang pokok, tapi nanti ada yang lain-lain, ada tambahannya. Ada pencapan langsung atau direct printing, kemudian pencapan tumpang atau overprinting, pencapan etsa atau discharge printing, kemudian pencapan rintang atau resist printing. Ini masing-masing metodenya berbeda. Kemudian prosedur pencapan umumnya ada sekian, kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama adalah persiapan pengental, kemudian persiapan pasta cap, kemudian persiapan mesin. Kalau misalnya menggunakan mesin, kalau misalnya tadi menggunakan alat blok dan lain-lain, ya berarti persiapan alat. Kemudian baru pencapannya, kemudian pengeringan. Jadi setelah dicap, dikeringkan. Setelah itu difiksasi warnanya. Jadi selain pencelupan, pencapan juga menggunakan fiksasi. Jadi harus diikat warnanya supaya tidak luntur. Setelah itu baru pencucian, dan yang terakhir adalah pengeringan yang terakhir. Ini adalah prosedur pencapan secara umum. Nah, itu saja materi pada hari ini. Jadi singkat saja, ini hanya pendahuluan tentang pencapan. Untuk lebih lengkapnya lagi kita akan pelajari di materi selanjutnya. Dan materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan mendatang setelah Lebaran. Kalau misalnya memang sudah memungkinkan kalian ke kampus, ya nanti insya Allah kita akan kembali bertatap muka. Tapi kalau misalnya masih kuliah daring, nanti saya akan bagikan materinya setelah libur Lebaran. Oke, sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komen di bawah video ini pada menit berapa atau pada bagian yang mana. Marilah kita tutup materi pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.